Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Kitabut Tauhid kita sampai bab yang ke-39 dari Kitabut Tauhid, buka halaman 135. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, babu man, bab tentang seseorang jahada yang mendustakan, mengingkari syai'an, sesuatu, minal asma'i, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wassifati, dan sifat-sifatnya Allah ta'ala. Jadi bagaimana hukumnya orang-orang yang mereka punya pemahaman menyimpang, yakni mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada? Ada. Mereka mengaku muslim tapi tidak mau mengimani al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Bahkan mereka mengingkari sifat-sifat Allah yang mulia, as-sifatul ula. Oleh karena itu para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka memperingatkan kaum muslimin dari hal-hal yang demikian ini. Asy-Syaikh mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Allah yang Maha Rahman. Jadi orang-orang kafir dahulu itu tidak mau mengakui bahwa Allah itu punya nama namanya Ar-Rahman. Nanti akan ada kisahnya ya, sebab turunnya ayat yang mulia ini, yaitu surah Ar-Ra'du ayat yang ke-30. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Qul, katakan wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Ta'ala, huwa rabbi, Ar-Rahman itu dialah Allah Rabbku. Jadi Allah itu namanya bukan hanya Allah saja, tetapi Allah juga punya nama Ar-Rahman. Namun hakikatnya satu. Sekalipun Allah memiliki banyak nama, tetapi hakikatnya satu. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah itu punya lebih dari 99 nama, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi siapa yang mau menghafalkan
kemudian berusaha memahami kandungan makna dari nama-nama Allah, serta berusaha mengamalkannya, nama-nama Allah yang jumlahnya 99 saja, itu sudah menjadikan orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup 99 ini saja. Padahal nama Allah sangat banyak, lebih daripada itu. Siapa yang mau mengimani ini, menghafalkannya, mempelajari kandungannya, kemudian berusaha mengamalkannya, dijamin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, sering saya sampaikan hadis ini yang berbunyi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, 99 ya kan? Man ahsaha, barang siapa menghafalkannya, maksudnya bukan hanya sekedar menghafal, kemudian belajar dengan para kiai, para ustadz kita, para syekh kita, apa kandungan makna-makna itu, setelah itu berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan nama-nama Allah itu, maka Rasulullah menjanjikan dakhalal jannata, pasti orang itu akan masuk ke dalam surga. Sebab itulah sering saya sampaikan, kalau kita mau berdoa, amalkan, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan bertawasul menyebut nama-nama Allah yang indah itu. Jadi ini tawasul yang masyru', yang disyariatkan, yaitu ketika seorang berdoa, dia dahului doanya dengan dia bertawasul kepada Allah Ta'ala, menyebut nama-nama Allah yang indah-indah itu. Dan Allah cinta dengannya karena dia melaksanakan ayat ini tadi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengannya. Dengannya maksudnya kita gunakan nama itu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala rezeki, sebutkan ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rezeki. Ya Wahhab, wahai zat yang maha memberi karunia. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala memohon rezeki. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Dan seterusnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kul, katakan wahai Rasul, huwa dia Ar-Rahman adalah Rabbi, Rabbku, sesembahanku, yang telah menciptakan aku, yang memberi rezeki kepadaku, yang menghidupkan dan akan mewafatkan aku. La ilaha illa huwa, la ilaha, tiada sembahan yang berhak untuk disembah dan diibadai dengan benar illa huwa, kecuali hanya Dia Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia Allah. Sekalipun manusia banyak menyembah selain Allah, kaum muslimin hanya menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah tawakkaltu, aku bertawakal, aku bersandar, aku sandarkan, serahkan segala urusanku kepadanya. Ini tawakal. Jadi hanya kepada Allah, kata Allah Ta'ala, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya aku akan kembali. Ayat yang mulia ini dikatakan oleh para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau mengatakan, sababu nuzuli hadhil ayati, sebab turunnya ayat yang mulia ini, surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat yang 30, ma'lumun madhkurun, telah diketahui dan disebutkan fi kutubit tafsiri wa ghairiha, di kitab-kitab tafsirnya para ulama dan kitab-kitab selainnya. Wa huwa, yaitu apa sebab turunnya ayat ini? Anna musyriki Quraisyin, bahwasanya orang-orang musyrik dari bangsa Quraisy, jahadu ismar rahmani ainada, mereka mendustakan dan mengingkari nama Allah yang disebut Ar-Rahman, yang diberi nama Ar-Rahman, ainada, dengan sebenar-benar pengingkaran, disebabkan kedustaan dan kedurhakaan mereka. Jadi mereka mengingkari karena sikap durhakanya mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi kisahnya memang panjang waktu itu. Begini, sedikit saya akan sampaikan kisahnya. Bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik waktu itu, di zaman itu. Kemudian ketika, dan nanti akan disebutkan kayaknya, sepertinya ya, akan disebutkan ya. Jadi nanti akan kita sebutkan aja. Kemudian setelah itu ya, ketika diadakan perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah,
Rasulullah SAW memerintahkan kepada penulisnya, sekretarisnya, agar menuliskan dengan tulisan hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah SAW. Ini adalah perjanjian yang telah ditandatangani, diteken, diadakan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang Quraisy mendengar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala musyriku Quraisyin, orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, la in kunta Rasulullah, kalau kamu benar-benar utusannya Allah, thumma qatalnaka, kemudian kami memerangi kamu, laqad dhalamnaka, sungguh kami telah berbuat kedzaliman kepadamu. Artinya kami ini tidak mengakui kamu sebagai Rasul Allah. Naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakin iktub, tetapi tulislah olehmu, hadza ma salaha alaihi Muhammad ibnu Abdullah. Tulis saja, ini adalah perjanjian yang adakan, ditandatangani oleh Muhammad putranya Abdullah. Begitu kata orang-orang kafir Quraisy. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar yang demikian ini, ucapan orang-orang musyrik Quraisy, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, da'na nuqatilhum, biarkan kami akan memerangi mereka. Kita tebas saja mereka-mereka ini. Sudah lancang dengan utusan Allah Subhanahu wa taala." Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "La, jangan. Walakin iktubu kama yuridun, tetapi tulislah oleh kalian sebagaimana yang mereka inginkan." Sudah, tulis saja. Biar tulisannya Muhammad ibnu Abdullah, bukan apa? Muhammad ibnu Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah, sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Ini Muhammad ibnu Abdullah, sesungguhnya aku benar-benar Muhammad putranya Abdullah. Betul enggak? Betul. Falamma katabal katibu bismillahirrahmanirrahim, kemudian ketika penulisnya Rasulullah, sekretarisnya Rasulullah ini menulis tulisan bismillahirrahmanirrahim, datang lagi kelancangan mereka. Qalat Quraisyun, Quraisy mengatakan, Ammar Rahmanu fala na'rifuh, adapun kata-kata Ar-Rahman kami tidak kenal dengan kata itu. Siapa namanya Ar-Rahman itu? Enggak kenal kami. Wa kana ahlul jahiliyati yaktubuna bismikallahumma, dan orang-orang jahiliyah dulu biasa menulis dengan bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, begitu saja. Jadi mereka hanya kenal kata-kata Allah, tidak kenal kata-kata Rahman. Faqala ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengatakan, da'na nuqatiluhum, biarkan kami memerangi mereka, kami membunuh mereka. Qal, Rasulullah mengatakan, la walakin iktubu kama yuridun, tetapi tulislah sebagaimana yang kalian sebagaimana yang mereka inginkan. Ini sebenarnya sebab turunnya, kemudian diturunkan ayat itu tadi ya. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Kita lanjutkan ya. Panjang sebenarnya pembahasannya. Kita lanjutkan. Kemudian wa fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, qala Aliun radhiyallahu an, Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, beliau berkata, dan ini adalah asar dari Ali, karena ini adalah ucapannya siapa? Sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu atau misanannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kalian atau sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan apa yang mereka fahami. Bima ya'rifun. Aturiduna, dalam satu riwayat atuhibbuna, sama ya. Aturiduna, apakah kalian menginginkan, atau atuhibbuna, apakah kalian suka. Jadi nanti sampai tulis di situ ada dua ya, atuhibbuna dan aturiduna. Kalau di kitab antum itu aturiduna, di kitab saya atuhibbuna, riwayatnya begitu. An yukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin atau suka jika Allah dan Rasulnya didustakan oleh mereka? Ucapan dari Amirul Mukminin ini, Ali bin Abi Thalib, ini adalah kaidah bagi seorang, khususnya para guru dan para dai. Kalau kita berbicara kepada murid kita, kepada jamaah pengajian kita, hendaknya berbicara dengan sesuatu yang mereka bisa fahami. Sebab jangan sampai mereka yang mendengar mendustakan Allah dan Rasulnya disebabkan salah faham. Makanya seorang dai kalau bicara nggak usah yang, kalau bahasa Jawa, daki-daki,
yang tinggi-tinggi atau sok dikatakan intelek. Intelek apa? Intel apa itu? Intelek. Dikatakan seorang cendekiawan, ngomongnya tinggi-tinggi. Orang malah nggak paham. Iya, betul nggak? Itu lihat, kalau ada sidang MPR dan DPR, semua pada ngantuk, menunjukkan nggak paham. Tapi kalau yang bicara Gus Dur nggak pakai tag, nggak ada yang ngantuk, menunjukkan paham. Ya. Mendingan bicara itu seperti itu kalau saya. Bicara nggak usah pakai teks, daki-daki tinggi-tinggi. Teksnya ini dikirang seminggu baru selesai teksnya, tapi nggak difahami orang lain. Bicara itu biasa-biasa saja. Bahkan orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara dicela. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sudah kita bahas dulu, ya ta? Dalam bab hulu, bab berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un. Celaka dan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini. Jadi sok intelek, sok cendekiawan, biar dikatakan orang berilmu tinggi, lulusan yang bergelar, kemudian bicaranya yang aneh-aneh. Tidak boleh, di dalam Islam demikian tidak boleh. Karena dikhawatirkan bisa disalahpahami yang menyebabkan Allah dan Rasulnya didustakan oleh manusia. Kemudian warawa Abdur Razzaqi, dan Al-Imam Abdur Razzaq meriwayatkan an Ma'marin dari Imam Ma'mar, an Ibni Tawus dari Ibnu Tawus, an abihi dari bapaknya Tawus, an Ibni Abbasin dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hampir semuanya ulama-ulama dari Yaman. Saya jelaskan sedikit. Imam Abdur Razzaq ini nama lengkapnya Abdur Razzaq ibnu Hammam As-Son'ani, dari Son'a. Son'a di Yaman, ibu kota Yaman. San'a kalau kita bilang, Sana'a. Al-Muhaddithu, seorang ahli hadis, ya. Bahkan beliau dikenal dengan Muhaddithul Yaman. Muhaddits, ahli hadisnya dari negeri Yaman. Sahibut Tasonif, yang beliau banyak memiliki kitab-kitab karangan, tulisan beliau. Aktsar riwayata an Ma'mar bin Rashid sahibiz Zuhri. Beliau paling banyak meriwayatkan hadisnya Ma'mar bin Rashid, temannya dari Az-Zuhri atau muridnya Az-Zuhri. Jadi Ma'mar ini adalah temannya Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Wa huwa Syaikhu Abdur Razzaqi yarwi anhu katsiran. Dan Ma'mar adalah syekhnya, gurunya Abdur Razzaq, yang Abdur Razzaq ini atau Imam Abdur Razzaq banyak meriwayatkan dari Ma'mar. Ini Ma'mar terkenal. Ma'mar juga ini disebutkan oleh para ulama. Ma'mar namanya Ma'mar, ya, itu Ibnu Rashid Al-Azdi Al-Harrani thumma Al-Yamani. Beliau adalah dari Al-Azdi, dari Az, kemudian Al-Harrani dari Harran, kemudian beliau tinggal di Yaman. Ahadul a'lami min ashabi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau adalah salah seorang dari orang-orang yang alim dari kawan-kawan teman-temannya, sahabat-sahabatnya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama besar di zamannya. Meriwayatkan dari Tawus, Tawus namanya adalah Ibnu Tawus, meriwayatkan dari Ibnu Tawus namanya adalah Abdullah ibnu Tawus Al-Yamani, ulama Yaman juga. Ya. Qala Ma'mar, Ma'mar berkata, kana min a'lamin nasi bil arabiyyati. Abdullah bin Tawus atau Ibnu Tawus adalah seorang yang paling berilmu di antara manusia di waktu itu, yang paling alim tentang bahasa Arab. Jadi orang alim dalam bahasa Arab. Wa qala Ibnu Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan mata sanata tsnaitaini wa thalathina wa mi'ah. Beliau meninggal tahun 132 Hijriah. Siapa yang meninggal tahun 132? Abdullah bin Tawus atau Ibnu Tawus ini, seorang ulama besar dari negeri Yaman. Beliau meriwayatkan an abihi dari bapaknya. Bapaknya namanya Tawus Ibnu Kaisan Al-Janadi. Al-Imam, beliau adalah seorang imam, Al-Imamul Ilmu, imam dalam keilmuan. Wakila ismuhu Dzakwan, qalahu Ibnul Jauzi. Dan ada yang mengatakan bahwa namanya Tawus ini adalah Dzakwan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Apa yang dikatakan oleh beliau? Dengarkan. Annahu ra'a rajulan, bahwasanya Ibnu Abbas pernah melihat ada seorang laki-laki intafadha lamma sami'a haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Intafadha, orang ini terkejut
terkejut lamma sami'a haditsan, ketika dia mendengar sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fis sifati, berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Terkejut, orang ini terkejut tatkala dia mendengar sebuah hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kenapa terkejut? Menunjukkan orang ini tidak punya ilmu bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat, tidak sebagaimana mereka kelompok-kelompok sesat yang menolak sifat-sifat Allah atau meniadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istinkaron lidzalika, kemudian dia mengingkari hal itu, terkejut sambil mengingkarinya. Jadi mengingkari bahwa Allah punya sifat. Faqala, maka kemudian Ibnu Abbas berkata, ma faraqu haula, apa yang membuat takut orang-orang ini? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi, mereka mendapati mudah atau ringan ketika mereka mendengar ayat-ayat yang muhkam atau hadis-hadis yang muhkam. Muhkam itu yang jelas maknanya. Wayahlikuna atau wayahlakuna, tapi yang benar wayahlikuna inda mutasyabihi, tetapi mereka binasa ketika mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak jelas maknanya bagi kebanyakan orang umum, tapi bagi para ulama terkadang hal itu jelas. Intaha. Jadi oleh sebab itulah para jamaah sekalian, ucapan ini singkat sebenarnya adalah ini pengingkaran dari Abdullah bin Abbas kepada seorang yang ketika mendengar hadis Nabi malah mengingkari. Tidak boleh kita mengingkari. Kalau kita belum paham, tanya kepada yang lebih paham. Jangan kita mengingkari. Seperti di zaman ini ada yang mengingkari Allah itu di atas. Ini berarti dia mengingkari Al-Quran dan hadis Nabi yang sangat banyak. Jadi dalil-dalil yang sangat banyak. Jangan diingkari. Kita imani sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau didatangi seorang yang bertanya tentang istiwanya Allah, bagaimana Allah beristiwa, kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah. Maka kemudian Al-Imam Malik mengatakan kepada orang yang datang itu dan kepada seluruh hadirin muridnya, beliau mengatakan al-istiwa ma'lumun. Kata-kata istiwa itu maknanya sudah diketahui oleh para ulama. Orang awam kadang nggak tahu, tapi ulama tahu. Artinya bersemayam. Bersemayam di atas arasnya. Bagaimana bersemayamnya? Tidak ada yang tahu. Makanya beliau mengatakan wal kaifu majhulun. Adapun bagaimana Allah bersemayam tidak ada yang tahu. Tidak boleh orang membagaimanakannya. Tidak boleh orang mengatakan Allah itu seperti orang duduk di atas singgasana. Nggak boleh. Tidak ada orang yang tahu. Kemudian kata Imam Malik, wal imanu bihi wajibun, beriman bahwa Allah beristiwa wajib, karena ini mengimani Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran ayatnya banyak sekali. Kemudian wassu'alu anhu bid'atun, bertanya bagaimana Allah beristiwa bid'ah. Kenapa bid'ah? Allah gak menyebutkan, Rasulullah gak menyebutkan, gak boleh kita menggambarkan begini dan begitu. Misalnya ya, kita menggambarkan seperti sekarang ini, ada film-film menggambarkan Nabi, ya toh, gak boleh. Apa kita tahu bagaimana wajahnya, ya toh, bagaimana bentuknya, ya toh. Memang diceritakan bagaimana wajahnya Rasulullah, tapi secara detail nggak tahu karena nggak ada foto zaman itu. Nggak boleh. Sekarang ini kan aneh-aneh orang menggambarkan bagaimana wajahnya, para sahabat, Umar bin Khattab seperti ini, Abu Bakar seperti ini, naudzubillah min dzalik. Iya. Kemudian yang parah lagi sekarang ini menggambarkan wajahnya para wali juga di foto. Nggak ada foto zaman itu, belum ada. Ini pembohongan publik ini namanya. Ya, ini pendustaan kepada publik. Nggak ada. Wajahnya nggak ada. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman, ketika Quraisy mendengar Rasulullah menyebutkan kata-kata nama Allah Ar-Rahman, ankaru dzalika, mereka mengingkari hal itu. Fa anzalallahu fihim, maka Allah menurunkan terhadap mereka yang mengingkari nama Allah Rahman, wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Allah yang namanya Rahman. Mereka mengingkari Allah yang Maha Rahman. Jadi sebabnya turunnya ayat tersebut adalah ketika orang Quraisy mendengar Rasulullah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengingkarinya. Maunya ditulis Bismikallahumma, itu saja, Bismikallahumma. Mereka hanya meyakini nama Allah, tetapi mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman adalah nama di antara nama-nama Allah yang indah. Jadi ini termasuk adalah ismun min asma'il husna, nama di antara nama-nama Allah yang indah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat.
Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.